In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 249. Tepat di hari pertama Ramadan tahun 2020-2021 ini. Alhamdulillah, semoga lancar puasa kita, semoga Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita yang selalu kita tunggu ya tentunya ya, Mas Faiz. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Mas Faiz, apa kabar? Baik, Mas Marlo. Oh, baik. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Makasih loh Mas, ini di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu Enggak untuk apa-apa. dialog positif. Makasih Yes, banget. yes. Oke, kita akan melanjutkan falsafah Yeah, tasyri yang kedua yeah, hari ini. yeah. So, seperti biasa, silahkan, the stage is yours. Monggo, Mas Faiz. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bareng-bareng bisa belajar lagi di bulan yang luar biasa, di bulan Ramadan. Kita melanjutkan materi bulan yang lalu, mengingat hari ini momennya pas bulan Ramadan, saya tidak nambah teori, tapi menunjukkan prakteknya. Jadi bagaimana ketika kita mengfilsafati hukum Islam, atau kalau bahasa bulan lalu mencari hikmah dari hukum Islam, dari syariat. Nah, malam hari ini karena bulan Ramadan, kita coba belajar tentang falsafah tasyri', tapi dalam konteksnya puasa. Ini mungkin kalau bahasa mudahnya malam hari ini kita lihat falsafahnya puasa seperti apa. Itu mudahnya begitu. Oke. Kalau tokoh-tokoh dahulu seperti Imam Ghazali, beliau menggunakan istilah asror, rahasianya puasa. Nah, malam hari ini kita coba tengok itu mumpung kita pas hari pertama puasa. Belum telat untuk besok-besoknya kan masih panjang puasa kita. Nah, semoga kita ketemu duluan rahasianya. Kalau nunggu di belakang kan nanti selak kenal macam-macam Idul Fitri, mudik, dan lain-lain. Nanti lupa lagi dengan makna ibadahnya. Jadi kita mulai dulu dari awal ya, kita lihat. Kita ada rahasia apa sih di balik puasa ini? Kita mulai slide pertama. Nah, ini yang pertama, ini saya bawa ke sini dulu, bulan lalu sudah saya bawa, biar Bapak Ibu teman-teman ingat di mana sih posisinya hikmah atau filsafahnya tasyri' itu. Jadi kalau kita beragama itu kan pertama kita imani dulu. Kalau sesudah kita imani, kita cari bagaimana cara beriman yang benar, yang baik. Level 2, ilmunya. Setelah kita tahu, baru kita jalani. Itu yang bulan lalu saya sebut, dijalani sesuai yang kita wajib menjalankan, namanya Islam. Dan nanti kalau kita nambah bonus macam-macam, yang sunnah-sunnah, yang utama-utama, itu namanya ihsan. Nah, ingin lebih dalam lagi, kita masuk ke ranah hikmah. Seperti saya sampaikan bulan lalu, tidak ada satupun ajaran, tidak ada satupun ketetapan syariat atau tasyri' itu yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada kedalamannya, yang hanya untuk kepentingan Allah saja. Tapi
Selalu ada hikmah, selalu ada rahasia-rahasia di balik itu. Baik, ini bulan lalu sudah. Saya mulai dari sini. Ini mohon maaf ya, istilahnya sangat filsafat sekali. Memang saya ambil dari yang murni filsafat, pakai istilah ontologi. Tidak apa-apa nanti. Biar seru, Pak, biar seru. Iya, biar sekali-sekali belajar filsafat. Jadi ontologinya puasa. Ontologi itu membicarakan keberadaan. Nanti biasanya gandeng 3. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti kita lihat 3-3-nya. Ontologinya puasa itu apa? Epistemologinya apa? Aksiologinya apa? Malam hari ini kita latihan berfilsafat beneran dengan objek puasa. Nah, itu di bawah juga istilah-istilah. Ini biasanya kalau kita membaca buku filsafat, ketemu istilah-istilah seperti itu, sudah pening duluan kita, sudah lemes duluan. Ada istilah substansi, eksistensi, esensi, itu kita sudah geleng-geleng kepala, sudah. Apalagi malam-malam seperti ini, baru kenyang, baru buka puasa, tambah ngantuk ini mendengarkan belajar yang seperti ini. Baik, kita pelan-pelan belajar. Itu saya tulis istilah bahasa Inggrisnya sekaligus istilah bahasa Arabnya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang memang minat untuk lebih mendalam di sini. Jadi tentang filsafat. Nah, secara ontologis kita lihat substansinya. Substansi itu mudahnya adalah dasarnya, materi dasarnya. Misalnya Bapak Ibu ketemu meja, kok meja itu ternyata terbuat dari kayu. Nah, kayu itu substansinya. Oke. Itu kalau bahasa Arabnya jauhar. Nah, itu substansi. Kalau puasa substansinya apa? Bahan dasarnya apa? Ya, bahan dasarnya puasa itu keimanan, kepatuhan, kepasrahan. Kepasrahan itu keislaman. Patuh. Kita ini kan sedang diwajibkan oleh Allah dan kita patuh. Bahan dasarnya ini. Kalau tidak ada bahan dasarnya ini, puasa tidak akan jadi puasa. Mungkin puasa jadinya diet saja atau jadinya memang sedang mengurangi makan saja. Karena dilandasi keimanan dan kepatuhan, maka puasa kita sebut sebagai ibadah. Jadi substansi dasarnya puasa itu keimanan dan kepatuhan. Nah, nanti ada eksistensi. Eksistensi itu bahasa Arabnya wujud. Wujudnya orang puasa itu seperti apa? Mudahnya ya tampilannya, tampaknya yang puasa itu seperti apa. Nah, secara mudah definisinya puasa ya 3 itu. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis, berhubungan seksual. Itu 3. Ini yang kelihatan dari kepatuhan tadi bahwa bulan ini mulai subuh sampai maghrib kita tidak makan, tidak minum, tidak seksual. Ini eksistensi seorang yang puasa. Wujudnya orang yang puasa begitu. Kalau tidak ada ini, kita tidak eksis disebut sebagai orang yang puasa. Nah, jadi ini jadi dasarnya keimanan, kemudian wujudnya adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual. Ada nanti aksiden. Ini sama kayak bahasa Inggris ada accident, semacam accident itu berarti dia tidak inti. Namanya kalau bahasa Arabnya arad. Tapi ada. Misalnya tadi contohnya meja. Meja itu bisa warnanya coklat, bisa warnanya kuning. Nah, itu aksidennya. Misalnya tembok, semennya itu substansinya. Nanti bentuknya tembok seperti apa, itu eksistensinya. Nah, dia warnanya apa, kemudian ornamennya seperti apa, itu namanya aksidennya, arodnya. Tidak ada ini, itu tidak membuat eksistensi puasanya hilang. Atau beda-beda di aksiden, itu tidak membuat eksistensi puasanya hilang. Tapi kalau eksistensinya hilang, nggak jadi puasa. Substansi hilang, nggak jadi puasa. Tapi aksiden tidak. Misalnya lapar, haus, itu aksiden.
Kalau hari ini kita mungkin puasa ya sudah sangat kuat. Kita sejak kecil sudah puasa misalnya. Jadi enteng puasa itu. Kita kalau hanya tidak makan dari subuh sampai maghrib biasa. Jadi puasa tidak mewajibkan kita lapar dan haus. Yang wajib itu tidak makan, tidak minum. Jadi, Pak saya kok tidak haus, Pak, tidak lapar. Jangan-jangan puasa saya batal. Enggak. Ya memang kita tidak wajib haus, tidak wajib lapar. Oke. Wajibnya itu tidak makan, tidak minum. Oke. Bau mulut misalnya, kan ada itu hadisnya bau mulut. Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada ya itu. Kalau Pak, saya itu kok enggak bau mulut ya Pak? Jangan-jangan puasa saya enggak unggulan nih. Puasa saya enggak. Itu namanya accident. Jadi Arabnya enggak masalah. Eh, Tidur kan juga begitu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wah, ibadah. ya, saya enggak bisa tidur ya Pak. Kalau lapar itu jadi molak-malak. Ya enggak apa-apa. Enggak ada hubungannya dengan eksistensi orang puasa. Ini namanya accident Arab. Aksiden itu kita tidak harus panjang lebar membahasnya, ini beda-beda tidak masalah. Oke. Wong hanya aksidennya, termasuk rukhsah. Rukhsah itu kan juga aksiden. Jadi boleh orang dalam kondisi Rukhsah tuh apa, Mas Faiz? Jadi semacam dispensasi. Nah, Oke. orang-orang tertentu butuh dispensasi, tapi ini aksiden. Jadi aksiden itu ada syarat dan anunya, misalnya kalau sedang menyusui, sedang hamil, sedang itu rukhsahnya ada rukhsah. Jadi diskon lah kalau bahasa anunya dispensasi ya. Nah, itu aksiden. Nah, esensinya kalau ini yang dalam ini yang kita bahas level hikmah itu biasanya yang disenggol esensinya. Esensinya puasa itu ya mengendalikan diri. Jadi mahiyahnya puasa itu mengendalikan diri. Jadi kok puasa tidak mampu mengendalikan diri, berarti dia tidak sukses, tidak ketemu esensinya. Esensi itu kadang-kadang kita terjemahkan dengan kata-kata hakikat. Jadi hakikatnya orang puasa itu kemampuan untuk mengendalikan diri. Kadang-kadang kita sudah mengendalikan diri dari subuh sampai maghrib, begitu maghrib lost lagi sudah. Lost doll lagi, sudah makan seadunya, tidak kontrol lagi. Ya, itu berarti nggak dapat esensinya. Jadi esensinya itu kemampuan untuk ngerem, mengendalikan diri. Nah, ini namanya ontologinya puasa. Kalau empat-empatnya ada, syukur sesuai situasinya. Jangan sampai kehilangan eksistensi. Eksistensi ini syarat minimal kita disebut orang puasa. Dan substansi. Substansi ini dasarnya. Kalau kita substansinya kehilangan, ya puasa kita nilainya kayak orang diet saja, kayak orang mengurangi makan saja. Kalau kita tidak ada eksistensi, berarti ya tidak puasa kita, wong ya makan minum berarti. Nah, kalau aksiden ini kondisional. Melihatnya tertentu, lihat situasi-situasi yang di sekelilingnya. Nah, esensi ini jadi kunci. Puasa kita itu nanti hanya formalitas saja. Formalitas itu pemenuhan kewajiban belaka, ataukah kita dapat makna-makna, manfaat-manfaat, hikmah-hikmah. Nah, itu kuncinya ada pada esensi ini. Jadi yang diceramahkan di mana-mana, ini kan hari ini sudah mulai banyak sekali kajian-kajian, ceramah-ceramah, itu biasanya ya banyak menyinggung level esensi ini, mencari hikmahnya puasa, manfaatnya puasa. Kalau caranya puasa, kita semua sudah bisa. Dasarnya puasa juga sudah tahu. Tapi malam hari ini pun di level falsafah puasa, ya kita belajar tentang esensinya puasa sebenarnya. Hakikatnya puasa. Baik, ini kalau di filsafat namanya ontologi. Nah, sekarang epistemologi. Ini istilah yang ngeri-ngeri kalau di filsafat. Epistemologi ini cara berpikirnya, nalarnya kalau bahasanya anak-anak kampus itu. Kok bisa sih kita puasa, argumen nalarnya apa? Mudahnya begitu. Nah, yang saya tahu, kita melakukan puasa itu dengan argumen cara berpikir 3. Itu pun saya ambil langsung dari ayatnya, ada semua. Ayat puasa ini kan populer sekali. Yaitu cara berpikir normatif,
norma-norma. Yang kedua, preservatif. Yang ketiga, purifikatif. Ini istilahnya if-ifan semua. Nah, yang normatif, yaitu kalau dari redaksinya ayat itu yang bagian kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Berarti ini normatif. Mau tidak mau kita harus jalan, wong diwajibkan. Logikanya, cara berpikirnya, ya cara berpikir kepatuhan, obedience. Jadi kita itu kan kalau berhadapan dengan norma, ya butuhnya ya patuh. Aturan-aturan, nilai norma itu kan untuk kita patuhi. Jadi logikanya orang puasa itu yang pertama-tama patuh. Menjalankan kewajiban. Ini namanya cara berpikir yang normatif. Jadi mengikuti norma. Tapi jangan lupa, Allah tidak mewajibkan puasa secara semena-mena. Karena setelah itu ada cara berpikir preservatif. Preservatif itu kita ini diwajibkan puasa, orang dulu juga diwajibkan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kan preservasi, menjaga. Kayak hari ini melanjutkan tradisi. Nah, ini logika kedua orang puasa itu logika preservatif. Karena dia diwajibkan juga pada umat terdahulu. Bahkan sejak zaman Nabi Adam itu juga sudah ada syariat puasa. Nabi Adam itu kabarnya juga puasa 3 hari setiap bulan ada. Pernah puasa 40 hari. Sampai begitu diturunkan ke bumi, puasa 40 hari sampai di hari 40 ketemu Ibu Hawa di Jabal Rahmah di Mekah. Kemudian Nabi Nuh itu juga puasa. Ketika beliau diombang-ambingkan ombak di atas perahu itu puasa. Banyak cerita, hampir semua Nabi puasa. Nabi Yusuf puasa di dalam sumur. Nabi Ayub puasa saat mendapatkan penyakit yang luar biasa sebagai ujiannya. Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu itu puasa 3 hari 3 malam di dalam perutnya ikan hiu. Nabi Musa, misalnya Nabi Musa itu sebelum mendapatkan wahyu di Bukit Tur atau Tur Sina atau di Gunung Sinai, kita menyebutnya begitu, itu 40 hari puasa. 40 hari 40 malam. Nah, ini beberapa nabi juga pernah puasa 40 hari 40 malam. Nabi Dawud itu puasa terus-terusan. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Sehingga kalau ada orang puasa selang-seling seperti ini, kita menyebutnya sedang puasa Dawud. Puasa, ya. Betul. Ya, jadi ini hampir semua nabi puasa. Apa kuat Pak puasa sampai 40 hari 40 malam? Mungkin teman-teman tertarik silakan dicari referensi. Jadi ada pandangan memang batas kekuatan kita itu 40 hari. Jadi yang mudahnya enggak sampai fatal, sampai wassalam itu 4 hari ke-40 kita masih bisa bertahan. Tapi setelah 40 hari itu sudah limit. Tapi itu juga tergantung pembiasaan. Tapi manusia itu normalnya begitu. Ada pandangan seperti itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi yang lain, di yang relevan mungkin pas kesehatan atau apa. Seperti apa sih kemampuan kita bertahan. Karena nenek moyang kita dulu juga banyak tradisi-tradisi puasa panjang seperti ini 40 hari. Ada yang pakai mutih saja, jadi hanya air putih saja yang diminum sama nasi putih. Dan macam-macam tradisi-tradisi puasa. Di semua tradisi ada. Nah, itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi dasarnya apa? Preservatif. Jadi melanjutkan yang sebelumnya. Kalau dalam bahasa akademik ini namanya continuity. Tentunya and change. Change ini ada perubahan-perubahan sesuai zamannya. Kita juga syariat puasanya tidak persis seperti nabi-nabi terdahulu. Kita punya model syariat teknik puasa sendiri. Nah, ini logika kedua untuk melakukan preservasi. Epistemologi ketiga, logika puasa itu purifikatif. Purifikatif itu
sebenarnya Allah mewajibkan tadi dengan menunjukkan orang dulu juga begitu. Tujuannya ternyata ya untuk kita. La'allakum tattaqun. Jadi kita ini biar bersih jiwa kita, kemudian muncullah karakter sejati kita sebagai orang bertakwa. Nah, ini logika purifikasi, pembersihan diri. Jadi ayat itu yang tiap hari kita baca, insya Allah kita juga hafal artinya, tapi di balik itu ada prosedur epistemologis. Kalau kita baca secara filsafat, ternyata di situ ada logika normatif, ada logika preservatif, ada logika purifikatif. Nah, ini model cara berpikir level hikmah tasyrik itu nanti seperti ini. Jadi kita sampai dalam. Selama ini kita tidak nyangka sampai sedalam ini. Biasanya pokoknya wajib puasa gitu saja. Untuk betul. jadi orang takwa. Kan kita selalu begitu simpelnya. Ternyata Betul. ketika didalami dengan filsafat, oh bisa sedalam ini. Baik, ini epistemologi. Kita lanjutkan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini berhubungan dengan tindakan. Biasanya nanti urusannya dengan etika atau estetika. Jadi bagaimana kita menerjemahkan ajaran-ajaran yang mulia dalam tindakan nyata. Kalau di filsafat ya ranahnya aksiologi. Nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia aksi itu kan jadi tindakan, action. Nah, aksiologi puasa dari aspek nilai tindakannya nanti ini mungkin sesi bulan lalu juga saya singgung. Jadi level tindakan itu ada yang paling rendah. Paling rendah ini orang yang belum sadar tapi harus menjalankan. Ini level keterpaksaan. Jadi mudahnya level keterpaksaan itu begitu datang kewajiban dia menggerutu. Itu terpaksa. Malah ya kok sudah puasa ini loh. Itu berarti itu terpaksa. Kayak sholat itu begitu lagi asik-asik ngobrol kok ya dengar adzan itu kan kita terus mengeluh. Kok sudah adzan lagi asik-asiknya ngobrol. Itu berarti sholat itu jadi beban. Puasa juga bisa kita ada di level terpaksa ini. Jadi cirinya orang terpaksa itu kalau ada diskon, ada dispensasi seneng. Lumayan kalau ada. Ya, kalau boleh enggak itu santai. Itu berarti Benar. ya itu. Dan ini jadi beban berat sekali rasanya. Itu kemungkinan terpaksa. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada ya. Saya sering pengalaman itu. Wudhu itu eman-eman kalau batal ditunggu maghrib sampai isya atau asar sampai isya sekalian kan males wudhu itu menunjukkan padahal air juga enggak beli di belakang banyak tapi kita males ngulang-ngulang wudhu. Kenapa? Mungkin karena wudhu itu beban. Jadi sholat juga beban. Atau mungkin masih ada yang sholat itu nyuri-nyuri waktu sambil nonton TV. Wah, mumpung iklan, sholat dulu gitu. Itu jadi pokoknya dicari gimana tugas beres. Nah, itu biasanya level nilai yang bawah, level keterpaksaan. Nah, ini bahasa kita sudah kurang sadar kalau terpaksa. Naik satu level lebih bagus yaitu kewajiban. Ini menjalaninya lebih fluen, lebih nyaman. Meskipun sebagai sebuah kewajiban. Dia sadar, oh aku ini umat Islam. Ya konsekuensinya Muslim itu ya puasa kalau Ramadan. Konsekuensinya sehari sholat 5 waktu. Ini dia sudah sadar. Jadi tidak berat lagi. Meskipun di level kewajiban. Sama kayak anak sekolah wajib belajar misalnya. Itu kalau yang sudah sadar itu dia tahu. Kadang-kadang ada juga yang masih level terpaksa belajar. Nah, ada yang lebih ringan lagi. Kalau kita naik satu level ke atas yaitu kebutuhan. Gunanya falsafah tasyrik ini antara lain biasanya untuk memahamkan kita bahwa kita itu butuh loh ini. Tidak untuk Allah loh kepentingannya semuanya. Kita itu juga lebih banyak butuh ini. Puasa misalnya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, ya, itu kan berarti yang butuh kita. Nah ini biasanya lebih ringan lagi kalau kita paham bahwa kita yang membutuhkan.
Sholat itu kebutuhan kita. Sodakoh itu memberikan keluar tapi kita yang butuh. Itu level tindakan yang ketiga. Ini lebih ringan lagi. Nah, ada yang puncak. Ini tidak hanya ringan tapi nikmat. Keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak hanya ringan menjalankan ibadah tapi nikmat. Mengapa nikmat? Ya karena orientasinya orang ikhlas. Bedanya apa sih dengan butuh, wajib, terpaksa? Di level keterpaksaan, kewajiban, kebutuhan itu masih ada ego, masih ada aku yang ingin disenangkan, ingin dinyamankan. Tapi begitu ikhlas, itu sudah tidak mikir aku lagi. Yang dipikir adalah kalau ibadah agama ya Allah. Jadi makanya niatnya ibadah itu kan selalu akhirnya lillahi ta'ala. Maksudnya mbok kita yang memuncak ini, level ikhlas ini. Ini nanti bisa disambung dengan kecintaan kita kepada Allah. Ikhlas itu level yang membutuhkan cinta. Jadi tidak bisa kita ikhlas kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah. Persis seperti kalau kita jatuh cinta pada siapapun. Ketika kita cinta pada orang, itu kan kita fokus bagaimana caranya yang saya cintai itu bahagia. Yang saya cintai itu rela, ridho padaku. Jadi egonya hilang ketika mencintai. Nah, untuk bisa ikhlas yang sejati, kita butuh memang kadar cinta tertentu kepada Allah. Jadi kalau kita sudah cinta pada Allah, sama sekali tidak berat. Membahagiakan yang dicintai itu kan senang, nikmat rasanya. Jadi melihat senyumnya orang yang kita cintai karena kita yang menghadirkan senyum itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya ada hadisnya kan itu, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi mengapa merasakan nikmat? Karena ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita menjalankan petunjuk, tuntunan, perintah dari Allah dan Rasulullah itu nikmat. Karena kita sebagaimana kita membahagiakan orang yang kita cintai. Nah, ini level tinggi, level tindakan. Kalau kita puasa kita ada di keikhlasan, itu puasa itu rasanya nikmat. Tidak beban, juga tidak egois, kita mikir target-target kebutuhan kita apa dari puasa. Jadi ini nanti mungkin tema tersendiri keikhlasan itu. Malam hari ini kita mengejar hikmah itu banyak di level kebutuhan. Jadi, kita tunjukkan nilai pentingnya sehingga puasa itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Nah, itu level ketiga, kebutuhan. Itu panah ke atas, ringan dan berat itu ya semakin nilai tindakannya ke atas, semakin ringan, semakin ke bawah kita semakin berat. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman merasa hari ini saya beribadah itu masih rasanya berat, rasanya beban, mungkin memang nilai kita masih ada di level-level keterpaksaan atau kewajiban. Baik, ini aksiologinya puasa. Ini sebenarnya banyak ibadah yang lain juga petanya bisa seperti ini, tidak hanya puasa. Nah, kalau ini puasa khusus. Kalau tadi nilainya, sekarang level tindakannya. Ini dari Imam Ghazali. Jadi orang puasa itu, orang yang menjalani puasa itu ada 3 level. Yang pertama namanya awam, naik 1 level itu khawas. Khawas itu orang khusus. Naik 1 level lagi khawasul khawas, orang yang lebih khusus lagi. Jadi orang yang istimewa. Jadi awam, khusus, dan istimewa. Nah, kalau puasa level awam itu puasa standar kita tadi yang eksistensial tadi, tidak makan, tidak minum, dan hubungan biologis. Jadi ini level standar, semua juga begitu, sudah awam. Jadi tidak memperhatikan yang lain saat puasa kecuali 3 ini yang penting, aku tidak makan, tidak minum, dan tidak seksual. Nah, menurut Imam Ghazali,
nilai puasa itu akan lebih murni, lebih tinggi kalau kita naik ke level khawas. Di level khawas ini, yang kita puasai tidak hanya perut dan kelamin, tapi juga semua anggota tubuh. Jadi matanya juga puasa. Mata puasa itu berarti tidak melakukan yang dilarang-dilarang, melihat yang maksiat-maksiat, yang dosa-dosa. Telinga juga begitu. Telinga itu tidak mendengarkan yang dosa, yang tercela, yang merusak pikiran, merusak hati. Tangan juga begitu, tidak menyakiti orang. Kaki juga begitu, tidak. Pokoknya semua anggota tubuh kita puasakan. Nah, ini berarti kalau kita bisa seperti itu, puasa kita naik kelas. Kita puasa khawas. Hari ini kan kadang-kadang kita yang puasa hanya perutnya. Nanti seharian puasa nonton TV, terus nonton aneh-aneh, itu kan matanya tidak puasa sama sekali. Atau iya, jadi nanti ngabuburit, nongkrong pinggir jalan, nonton yang lewat, sweet-sweet. Nah, ya matanya tidak puasa. Jadi menurut Imam Ghazali, yuk dipuasai semuanya, latihan dipuasai semuanya. Termasuk hatinya. Tidak ada sombong, tidak ada iri, dan lain sebagainya. Jadi penyakit-penyakit hati itu juga direm. Yang fisik, lahir, yang rohani, jasmani juga ikut puasa. Saya kemarin baca ada tulisan bagus itu, mungkin relevan untuk kita hari ini, ada istilah puasa media sosial. Nah, kita ini kan sibuk tiap hari. Kita itu tidak bisa melepaskan HP barang 1-2 jam saja. Khawatir ada berita macam-macam. Kalau berani kita media sosial juga puasa. Puasa itu kan juga tidak ditinggal 100%, tapi kita alokasikan waktu tidak sebanyak sebelumnya. Itu dipuasai. Karena kadang-kadang kita itu rusak pahalanya puasa gara-gara internet, gara-gara medsos. Nah, mungkin latihan kalau memang ya kalau berita-berita dari teman di WhatsApp itu mungkin masih make sense lah ya. Kadang-kadang kan kita surfing kemana, googling kemana, nyari apa macam-macam yang mungkin tidak seharusnya di era puasa ini. Itu biar paling tidak puasa kita naik ke level khawas. Jadi matanya juga puasa. Pendengaran itu juga harus kita puasakan. Jadi Imam Ghazali punya kalimat begini, apa yang haram diucapkan, haram juga didengarkan. Misalnya, ghibah, ngomong orang lain itu kan diharamkan dalam agama. Itu didengarkan juga haram. Jadi kita kalau asik mendengarkan hibah itu nama lain istilahnya Imam Ghazali bekerja sama dalam aktivitas perhibahan. Mungkin apa ya aktivitas perhibahan itu. Yes, pokoknya kalau tidak ada yang dengar kan hibah ini tidak jalan. Betul, kalau nggak ada yang peduli kan dia macet. Tapi kenapa jalan terus ya? Karena kita juga asik mendengarkan. Jadi yang diucapkan umpatan, makian juga begitu. Kalau kita tenang saja, kita dengarkan saja. Biarkan dia mengumpat-ngumpat, kita nikmati saja. Itu bahasanya Imam Ghazali ini kayak orang kerjasama. Bareng-bareng menikmati umpatan. Jadi minggir saja. Kalau memang tidak bisa meluruskan, minggir saja. Tidak usah didengarkan. Jadi paling tidak telinga kita terjaga dari yang tidak seharusnya. Atau kalau hari ini maki-makian itu bentuknya tulisan, karena sekarang kan interaksinya banyak lewat chat, ya sudah tidak usah dibaca. Jadi karena ada teori begini, kita itu seperti apa tergantung yang kita masukkan ke kepala kita. Mungkin yang maki-maki hari ini orang lain, kita hanya mendengarkan, kita hanya membaca. Tapi jangan lupa, meskipun saat ini kita diam, kosakata makian itu sekarang sudah nempel di kepala kita. Pada saatnya mungkin pas butuh, tiba-tiba kita bisa keluar makian itu. Wong sudah ada di kepala, mungkin pas jengkel, pas apa keluar. Karena apa? Koleksinya sudah banyak. Jadi mungkin hari-hari ini kita tidak pernah maki-maki, tapi diam-diam di kepala kita koleksi makian itu lengkap. Jadi
pada saatnya dia dibutuhkan, nanti keluar. Mas Juengkel itu tiba-tiba, loh orang ini ternyata bisa juga maki-maki, bisa juga misuh-misuh pada orang lain. Ya karena sejak kemarin inputnya itu terus, meskipun pasif. Kan banyak itu kan kadang-kadang ada orang nggak pernah komen, pasif terus. Pada saatnya kita kaget loh kok kayak gini orang. Karena dia juga meskipun silent reader itu kan kalau di grup-grup WA itu kan gitu ya sama saja sebenarnya mengikuti. Jadi, nah yuk latihan yang mengendalikan semacam ini. Paling tidak latihannya 1 bulan inilah biar nanti tidak terlalu terjebak di situ sangat dalam. Nah, puasa kita nanti namanya puasa khawas. Jadi hati terjaga, pikiran terjaga, semua anggota tubuh juga terjaga. Berarti kita mengawasi semuanya. Kalau awam tadi, yang diawasi hanya perut dan kelamin. Tapi kalau khawas itu semua anggota tubuh diawasi. Nah, ada lagi yang lebih istimewa. Khawasul khawas. Ini kelompok siddiqin katanya Imam Ghazali, arifin para sufi. Khawasul khawas ini kalau sekedar khawas sudah tamat, mereka sudah selesai. Sekarang mereka naik level, jangankan menjaga yang di tubuh ini. Ingat yang selain Allah saja, atau sibuk dengan selain Allah saja, orang khawasul khawas ini merasa puasanya rusak. Jadi mereka pokoknya fokusnya hanya Allah saja. Nah, kalau batinnya, hatinya sibuk atau pikirannya kemasukan hal-hal duniawi yang membuat dia repot atau membuat dia ya tadi sibuk dengan yang duniawi, itu mereka merasa puasanya tidak ada artinya. Karena memang orang khawas ini hatinya senantiasa terjaga fokus pada Allah saja. Apa kalau gitu tidak ngurusi dunia, Pak? Diurusi dunianya, tapi dunia ini bagi dia adalah kendaraan untuk menuju Allah. Jadi bukan sesuatu yang untuk kepentingannya sendiri atau untuk kesombongannya sendiri. Tidak. Apapun urusan dunia, apakah itu berhubungan dengan keluarga atau belajar seperti malam hari ini atau apapun, itu dalam persepsinya khawas ini adalah kendaraan untuk menuju Allah. Jadi yang ada di pikirannya, meskipun sibuk dengan apapun, yang terbayang, yang hadir di hatinya hanya Allah saja. Nah, ini berarti puasanya sudah makom khawasul khawas. Monggo, ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tamat di khawas, saatnya belajar untuk ke khawasul khawas. Kalau awam, insya Allah kita semua sudah hatam. Sudah bisalah kalau sekedar tidak makan minum sampai maghrib. Nah, sekarang latihan. Mungkin mulai besok mulai ini kalau aku puasa ini anggota tubuh yang lain diawasi enggak. Makanya ada hadis itu naumus shaimi ibadatin. Tidurnya orang puasa itu nilainya ibadah. Dalam rangka apa? Menjaga anggota tubuh tadi. Kalau kita tidur kan lebih aman akhirnya. Menjaga yang paling gampang itu ya dengan tidur. Kalau dengan aktivitas itu masih mudah terdistraksi, masih mudah tergoda. Tapi begitu tidur aman. Ya meskipun tidak mungkin tidur terus. Nanti kan ada itu yang begitu selesai subuh tidur, nanti bangunnya menjelang maghrib. Ya, zuhurnya hilang, kemudian asarnya hilang. Itu kalau istilahnya Imam Ghazali seperti orang membangun istana tapi menghancurkan kota. Ya, jadi puasa itu kan bangun istana, tapi menghancurkan kota. Sholat segala itu kan ya komponen-komponen yang ada di kota batin kita. Jadi kita mulai mungkin Ramadan ini naik level ke khawas dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya juga, ini kan puasa ini kan dari ceramah-ceramah itu rasanya kok luar biasa, manfaatnya besar. Tapi bertahun-tahun puasa rasanya kok saya tidak dapat ya Pak, manfaat-manfaat keutamaan puasa itu kemungkinan memang level puasa kita belum naik.
Jadi level puasa kita masih ada di derajat awam. Jadi level menjaga perut sama kelamin saja. Yang lain belum dijaga. Sehingga akhirnya ini kan yang disindir dalam hadis itu, berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Ya. Nah, itu makanya mulai mungkin Ramadan ini kita berjuang. Insya Allah justru Allah itu menilai perjuangan kita ini. Jadi berjuang untuk naik level. Mata dijaga, telinga dijaga, dan lain sebagainya. Baik, ini aksiologinya puasa. Nah, ini pakai teori lebih dalam lagi. Puasa itu tadi kan esensinya mengendalikan diri. Apa sih yang dikendalikan itu? Nah, ini teori tentang pengendalian diri. Jadi ini nanti biar Bapak Ibu teman-teman ngerti, saya itu harus mengendalikan apa saat puasa. Nah, dalam dunia tentang jiwa, jadi dalam Islam itu ada beberapa konsep tentang jiwa. Diri kita ini unsurnya 3. Jadi jiwa kita itu punya 3 unsur. Yang pertama namanya bahimiyah. Yang kedua sabuiyah, ini pakai bahasa Arab. Yang ketiga natikoh. Bahimiyah itu dari kata-kata bahimah. Artinya binatang ternak. Jadi dalam diri kita ada unsur seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan kesibukannya makan, minum, berkembang biak. Jadi 3 ini. Kan kita yang memelihara mereka dan kita biasanya memperhatikan 3 ini. Makannya, minumnya, sama berkembang biak. Nah, bahimiyah dalam diri kita itu namanya syahwat. Jadi makanya bahimiyah itu bawahnya kan syahwat. Jadi kita punya unsur syahwat. Makan, minum, tadi hubungan seks. Nah, dikendalikan itu maksudnya apa? Ya kebutuhannya dipenuhi secukupnya saja. Kalau sudah ya sudah. Jangan berlebihan. Tapi juga jangan kurang. Jadi makan kurang itu bahaya. Berlebihan makan juga bahaya. Atau minum juga begitu, seks juga begitu. Misalnya, Pak, saya enggak mau kawin, Pak, untuk enggak, itu kurang, itu bahaya juga kalau enggak mau ke situ. Atau berlebihan, hidup mikirnya itu, terus ya nanti bahaya juga. Jadi penuhi saja secukupnya. Sampai tuntas, sampai beres. Kalau sudah beres, naik kelas. Biasanya itu. Kalau malah dibendung-bendung atau kok saya enggak mau kain, biasanya nanti ada gongnya di belakang karena ini sifatnya fitrah. Jadi penuhi saja secukupnya, setelah itu naik level. Ya, maunya begitu. Orang yang bisa menjaga syahwat itu nanti dia punya karakter namanya iffah. Iffah itu terjemahan Indonesianya mungkin orang yang terhormat. Jadi orang yang punya kehormatan. Kalau kita melihat orang bisa mengendalikan syahwatnya kan kita respect pada orang ini. Jadi tidak terlalu mikir makan, minum terus, tidak terlalu mikir seks saja, tapi mikir yang lainnya lebih utama. Nah, berhadapan dengan orang seperti ini, kita melihat mesti respect sama orang ini. Nah, karena dia punya sifat namanya iffah. Itu yang pertama. Ini yang kita kendalikan. Puasa kita level awam itu banyak mengendalikan bahimiyah ini. Ini lebih mudah. Tapi jangan lupa kita masih punya 2 unsur yang lain. Unsur kedua itu sabuiyah. Sabuiyah ini unsur binatang buas. Dari kata-kata sibak. Sibak itu binatang buas. Kalau tadi binatang ternak, ini binatang buas. Kalau tadi bentuknya syahwat, ini bentuknya amarah. Amarah itu daya misalnya ambisi atau keinginan atau cita-cita atau tujuan. Nah, ada ini. Seperti binatang buas itu kan ambisinya kelihatan. Ingin meraih apa, memperoleh apa. Itu dayanya namanya amarah. Dan manusia kan juga begitu. Ada amarahnya.
ini dikendalikan. Sama seperti syahwat tadi, dikendalikan itu dipenuhi secukupnya. Kita tidak punya amarah. Kalau orang tidak punya amarah nanti pasif. Dunia ini tidak maju-maju. Cita-cita tidak punya, keinginan tidak punya, jadi tidak punya amarah, tidak akan ada progres dalam hidup ini. Boleh, tapi juga jangan berlebihan. Jadi ambisius, keinginan yang tidak terkontrol, sampai zolim, sampai itu tidak boleh berlebihan berarti. Jadi penuhi secukupnya saja. Orang yang mampu memenuhi, mengendalikan unsur amarah atau sabuiyah dalam dirinya, dia nanti punya karakter namanya saja'ah. Saja'ah itu artinya keberanian. Jadi berani ini kan tengah-tengah antara pengecut, tidak berani bercita-cita, itu kan orang yang lemes, pengecut, tidak maju-maju, dengan nekat. Jadi nanti kan ada tidak perhitungan. Jadi menginginkan sesuatu yang tidak masuk akal, menginginkan sesuatu yang merusak, menginginkan sesuatu yang menghancurkan hidup, itu berarti berlebihan. Kita cukup berani saja. Ini kalau dalam pelajaran akhlak Islam itu saja'ah ini termasuk akhlak yang terpuji. Banyak orang yang tidak punya kualitas saja'ah. Ngomong tidak berani, bercita-cita tidak berani, mimpi tidak berani. Ya, itu tidak saja'ah. Kadang-kadang kita punya banyak tanggungan kerja, tanggungan aktivitas apa itu. Kita pending lagi. Jadi lama tidak selesai-selesai. Itu kalau dalam ilmu akhlaknya Islam, kita kekurangan sifat saja'ah, tidak berani. Termasuk kebaikan. Kita tahu kok misalnya kalau rajin sholat malam itu utama. Tapi kita nggak ngangkat-ngangkat. Yang ngertinya cuma tahu saja. Sholat malamnya entah kapan. Nah itu berarti kekurangan saja'ah. Jadi, nah ini mengendalikan ini. Kalau kita puasa juga sabuiyah. Ada yang ketiga, natikoh. Natikoh ini hubungannya dengan pikiran atau akal. Hasilnya ilm, pengetahuan. Kalau tadi amarah, kalau ini ilm, pengetahuan. Nah, akal juga harus kita gunakan secara pas. Tidak kekurangan, juga tidak berlebihan. Kekurangan itu berarti kita kudet, kurang update, kurang informasi kita, itu kekurangan. Nanti jadinya gampang dibodohin orang. Berlebihan itu juga jangan. Berlebihan itu post-truth itu fenomena berlebihan dalam menggunakan akal. Jadi melampaui batas kebenaran hanya untuk menjustifikasi kepentingan kita saja. Itu penggunaan natikoh yang tidak bijaksana. Yang bijaksana itu tengah-tengah. Tidak kurang juga tidak lebih. Nah, kalau kita bisa menggunakan natikoh ini, akal ini secara bijaksana, buahnya nanti namanya hikmah. Jadi hikmah itu kemampuan kita mengelola akal budi sehingga pengetahuan yang kita peroleh manfaat maslahat untuk hidup. Karena hari ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak manfaat. Jadi ngumpul, numpuk di kepala kita, tapi kita tidak tahu gunanya untuk apa. Apalagi sekarang banyak yang menyebut era banjir informasi. Nah, itu kan era yang informasi hadir semua di kepala kita, tapi kualitas hidup kita tidak meningkat. Nah, ini kemungkinan cara kita mengelola natikohnya kurang bagus. Nah, puasa mengendalikan ini. Kalau kita bisa mengendalikan 3 ini, paling tidak puasa kita akan ada di level khawas tadi. Level yang kedua tadi. Nah, tinggal nanti memantapkan batinnya untuk Allah saja, berarti kita naik ke level yang tertinggi, khawasul khawas. Jadi ini esensinya puasa sebenarnya di sini. Ya di situ ada rumus terakhir itu. Ifah, saja'ah, hikmah itu kalau hadir semua dalam diri kita, berarti hidup kita sudah pas. Itulah namanya adil.
Jadi adalah. Jadi kita tidak menzolimi diri kita, juga tidak memanjakan berlebihan diri kita. Jadi itulah sebenarnya tuntutan fitrah. Nah, ini esensi puasa. Jadi pengendalian diri. Kalau ada yang tanya apa sih yang dikendalikan, ya unsur-unsur ini. Baik, ini masih panjangkah Mas Abu? 5 menit lagi boleh, Pak Faiz? 5 menit lagi ya, saya Ya. tambah. Kalau untuk 5 menit lagi, saya ambil yang ini. Kalau tadi kan hikmahnya. Sekarang puasa itu juga memberikan kita kekuatan. Kekuatan pertama, kalau ini banyak dijelaskan di mana-mana, kekuatan individual. Baik jasmani maupun rohani. Puasa itu melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk toleran, kasih sayang sesama. Itu berarti power of individu. Jadi ketika kita berpuasa serius, mendalam, secara individu harusnya kualitas diri kita meningkat. Lulus dari puasa itu harusnya kita semakin sabar. Mengapa? Puasa melatih itu. Melewati puasa harusnya kita semakin penyayang. Karena puasa melatih itu. Kita semakin sadar tentang diri kita. Misalnya begitu selesai puasa kita sadar, oh ternyata diri kita ini lemah. Oh ternyata diri kita itu tidak sejago yang saya bayangkan. Wong ndak makan dari subuh sampai maghrib saja lemesnya seperti ini. Nah itu kan kesadaran tentang diri. Jadi empowerment terhadap sisi individual kita. Yang kedua, jangan lupa juga, puasa juga punya daya sosial bahkan politik yang kuat. Bapak Ibu mungkin masih ingat ceritanya Mahatma Gandhi. Bagaimana beliau itu berjuang dengan ahimsanya. Itu kan perjuangan tanpa kekerasan. Melawan Inggris yang dengan power kekerasan yang luar biasa. Cara melawannya gimana? Ternyata yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi apa? Puasa. Terkenal sekali ada cerita ketika beliau puasa selama 21 hari. Jadi senjatanya untuk menyerang Inggris itu dengan puasa. Itu membuat orang-orang Inggris tersentuh, kemudian mengubah kebijakannya. Ternyata puasa bisa dijadikan senjata untuk melakukan perubahan sosial. Itu contoh sederhana dari Mahatma Gandhi. Atau mungkin sering kita dengar juga teman-teman mahasiswa yang demo dengan cara mogok makan misalnya. Itu kan, itu kan ada powernya ternyata. Nggak makan itu ada powernya. Betul. Sosial. Itu contoh yang ke sana. Tapi yang sering disebut contoh kekuatan sosial itu dengan puasa, empati kita muncul. Jadi kesadaran kita bahwa aku harus berbagi dengan yang lain. Selama ini hidupku berlebih. Sementara ada orang yang merasakan puasa seperti ini terus-menerus karena dipaksa oleh keadaan. Nah ini kekuatan sosial lahir dari situ. Secara empati. Nah yang terakhir ada kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini tentunya puasa adalah momen kita paling dekat dengan Allah. Allah itu di antara semua ibadah yang terang-terangan Allah menyebut puasa itu untukku dan aku akan membalasnya secara khusus. Karena ada itu hadisnya. Setiap amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat ilas siam, kecuali puasa. Puasa itu satu-satunya ibadah yang untukku. Dan aku secara khusus akan membalasnya. Ini dari sisi ini sebenarnya berarti saat kita puasa itu kita di posisi yang sangat dekat dengan Allah. Nah, makanya mari kita manfaatkan momen kedekatan ini untuk mengupgrade spiritualitas kita. Kita mencintai Allah, kemudian memaksimalkan kebersamaan kita dengan Allah, mungkin dengan munajat-munajat, ibadah-ibadah, tidak masalah. Mungkin kalau
Bapak Ibu ada waktu sebelum sahur sebentar saja menyapa Allah secara privat. Kalau terawih kan bareng-bareng, coba privat menyapa Allah, kemudian munajat sebentar. Munajat itu ngobrol, mengadu. Kalau kita sama teman namanya curhat. Tapi kalau sama Allah namanya munajat. Tidak apa-apa. Sampaikan saja keluhan apapun. Itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi mumpung kita momennya puasa. Itulah yang menurut saya puasa juga punya daya power luar biasa, baik individual maupun sosial maupun spiritual. Baik, saya kira itu Bapak Ibu contoh bagaimana ketika syariat itu kita dekati secara falsafah, secara filsafat. Nanti kita menemukan banyak khazanah-khazanah yang mungkin selama ini kita tidak sampai ke sana menggalinya. Itu ini yang disebut nanti hikmah tasyri', hikmahnya dari syariat. Baik, saya kira itu Mas Abu untuk Oke. Wah, luar materi biasa malam nih. hari ini. Kenyang nih malam ini, luar biasa nih. Kita dapat ontologinya, kita dapat epistemologinya, juga kita dapat aksiologinya tentang puasa yang wah mind blowing, luar biasa. Seperti biasa kita akan sama-sama dialog teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube. Di Zoom boleh lewat chat atau raise hand, di YouTube juga boleh lewat chat. Oke, Mas Faiz, kan ini tadi kita udah bicara tentang ontologi ya, epistemologi dan aksiologi, serta tadi terakhir ditutup dengan kekuatan. Nah, sekarang mungkin sambil nunggu teman-teman yang pertanyaan udah ada sih banyak di sini, tapi sambil nunggu gitu ya. Oke. Nah, gimana sih korelasinya antara, kan kalau kita tidak makan tidak minum itu urusannya sama biologis nih, sama tubuh fisik jasmani gitu. Tetapi tadi disebutkan bahwa konteksnya adalah untuk menuju kepada ketakwaan. Takwa itu kan bukan sifat tubuh gitu. Takwa itu adalah kesadaran pastinya. Nah, rangkaian antara biological self kita, rangkaian antara jasmani kita dengan tidak lapar dan tidak tidak makan dan tidak minum menjadi spiritual tuh gimana sih ininya langkahnya gitu, Mas Faiz, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Abu. Jadi dari kesadaran fisik kita saat puasa, itu kan yang tadi lapar, haus, ini kan kesadaran fisik karena kita tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Kesadaran fisik ini membuat kita sekarang ngerti bahwa sebagai manusia, aku itu lemah dan banyak kekurangan. Jadi jembatannya nanti di sini. Jadi begitu kita puasa, wah iya ya, ternyata aku ini tidak sejago yang tampaknya selama ini. Kalau tampil, kalau gaya seolah-olah bisa menaklukkan gunung, wong yo ndak makan dari subuh sampai maghrib saja sampai iya lemes seperti ini. Nah, terus kesadarannya nanti membawa, oh, berarti aku itu lemah, aku itu butuh sandaran yang lebih powerful. Kalau hanya manusia yang lain, mestinya ya sama kayak saya, sama lemahnya. Maka sandaran satu-satunya adalah Allah. Berarti aku ini dalam hidup ini harus lebih banyak dekat lagi sama Allah. Nah, di sini nanti kualitas takwanya diasah, muncul. Jadi dengan puasa yang serius, kita sadar tentang hakikat diri kita. Dari situlah nanti menjelma kita jadi orang yang takwa. Termasuk juga yang populer sekali, misalnya setan-setan dibelenggu. Nah, itu kan arahnya ke situ juga. Jadi setan dibelenggu itu ketika kita puasa, anggap saja ada setan, jalan masuknya setan itu kita tutup. Jalan masuknya setan itu kan tidak jauh-jauh dari perut, kelamin, dan sekitarnya. Yang tadi harus kita jaga. Begitu kita puasa, ini kan kita jaga semua. Otomatis setannya tidak bisa masuk. Itulah terminologi setan dibelenggu. Kalau kita sedang puasa itu kan mungkin karena lapar, karena haus, sudah tidak mikir macam-macam, wis kita rebahan saja. Setan mau goda kayak apa? Tidak tergoda, pokoknya nunggu maghrib saja. Jadi setannya terbelenggu otomatis. Jadi disitulah nanti rahasia spiritualnya. Lah mengapa sih
kok setan itu dibelenggu, seolah-olah Allah yang membelenggu, kemudian kita santai saja, iso sak karepe dhewe, ndak mungkin ada yang goda, ndak. Kita sendiri yang membelenggu, menutup jalan masuknya setan. Oke, itu poinnya yang Iya, jalan masuknya yang dibelenggu gitu ya iya, sebetulnya ya. jadi jalan masuknya yang diblokir. Nah, mudahnya begitu. Hmm. Jadi sehingga setannya ndak bisa masuk. Jadi kalau ada yang tanya, saya sudah puasa loh Pak, tapi kok ya masih tergoda lihat ini, lihat itu. Ah, berarti kita sendiri yang buka blokirannya tadi. Oke. Jadi karena kita yang pegang gemboknya, yang harusnya ngunci. Tapi Hmm. terus kita sendiri yang buka sehingga masuklah godaan itu. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi jangan heran kalau puasa kok masih bisa maksiat saya Pak. Lah karena yang dijaga gemboknya perut saja sama gemboknya kelamin. Tapi gemboknya yang lain tidak dijaga. Akhirnya setan masuk. Oke, Oke. saya kira itu Oke. Mas Aku. Terima kasih Mas Faiz. Terus sedikit mungkin boleh sedikit lebih Iya, didetailkan tentang kata takwa Mas Faiz. Kan iya. la'alakum tatakun. Takwa tuh sering Iya. sekali kita dengar gitu. Nah, takwa tuh secara esensinya tuh apa sih gitu? Hakikatnya tuh apa sih gitu? Iya. Baik, takwa itu sebenarnya unsurnya ada 3 hakikatnya. Hmm. Jadi yang pertama kepatuhan, kesadaran untuk patuh. Hmm. Yang kedua takut, kalau bahasa Arabnya haibah. Jadi Hmm. takut itu, haibah itu kayak kita misalnya tiba-tiba ketemu dengan guru kita atau ketemu rektor atau ketemu yang mahasiswa atau itu kan kalau berhadapan langsung itu ada haibahnya, ada takutnya, ada getarnya. Jadi selesai puasa kita takwa berarti harusnya kita semakin getar, semakin ada takutnya kepada Allah. Hmm. Yang itu nanti berkorelasi karena kita takut, ya kita lebih aktif lagi patuh pada Allah. Dan yang ketiga, cinta. Jadi Oke. ada unsur cintanya. Orang cinta itu kan kombinasi antara patuh dan takut. Takut kehilangan, takut jauh, takut dimurkai, takut. Itu kan berarti ketika ada kualitas-kualitas ini sebenarnya kita sudah mulai ada rasa cinta pada Allah. Jadi Hmm. hakikatnya takwa itu diawali dari patuh, kemudian muncul rasa gentar, dan puncaknya dari semuanya adalah cinta. Oke. Jadi Oke. kuncinya di situ, Keren, Pak. Terima kepatuhan. kasih, Pak. Iya. Luar biasa, mantap. Ini ada dari direct message, saya bacakan. Banyak ibadah yang kita merasa beban, kita tidak suka, selalu diwajibkan termasuk puasa yang sebenarnya ini adalah kebutuhan kita kalau kita mengetahui hikmahnya. Karena sekarang yang banyak kita pelajari pahala dan dosa, surga dan neraka. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, ibadah kita sampai ke level kebutuhan dan keikhlasan sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5. Ya, ihdinas Iya kak na'budu wa iya Iya, kak karena nasta'in. betul. Ya intinya mungkin ini ibadahnya masih karena takut dosa, cari pahala, pengen surga, menghindari neraka. Mungkin seperti itu kayaknya. Silakan Pak Faiz. Jadi ini saya jawab dengan teori dari Imam Ghazali. Jadi jawaban dari pertanyaan itu, jadi kita beragama itu ada level anak-anak, ada level Hmm, remaja, ada level orang dewasa. oke. Level anak-anak itu persis seperti kita sama anak-anak kita. Yang kita lakukan pada anak-anak kita apa? Level anak kecil itu perintah dan larangan. Hmm, Ya kan? Kita kalau sama anak kita yang kecil itu ya mereka akalnya belum lengkap, ya perintah dan larangan. Diperintah ini, dilarang itu. Nah, kalau tadi Bapak Ibu merasa saya kok masih rasanya kewajiban, masih rasanya diperintah-perintah atau dilarang-larang. Mungkin mental beragama kita masih ada di mental anak-anak ini. Kitanya oke. sendiri yang menunggu diperintah dan menunggu dilarang. Hmm, Yang kedua, ada level remaja. Ini naik naik satu level dari yang anak-anak, level remaja. Level remaja itu biasanya akalnya belum lengkap, tapi tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Jadi, hmm, mengapa sih tadi gelisah kok kalau hanya perintah dan larangan? Karena kita sebenarnya secara
mental merasa sudah dewasa tapi kok diperlakukan seperti anak kecil. Kayak remaja ini kan merasa sudah dewasa dia. Nggak mau kalau sekedar diperintah. Ini biasanya menurut Imam Ghazali perlu disentuh hatinya. Hmm. Jadi tidak diperintah-perintah tapi disenggol hatinya. Misalnya kalau kita nyuruh, kamu sayang sama ayah enggak? Kamu sayang sama ibu enggak? Kalau sayang sama ibu, mau enggak bantu ibu? Ah, itu disentuh hatinya. Kalau waktu kecil diperintah, ayo bantu nyapu, ah, ini diperintah. Tapi Hmm. begitu remaja disentuh hatinya. Oke. Nah, yang paling tinggi ini akalnya. Jadi seperti orang dewasa. Jadi dia mendayagunakan akalnya untuk mengejar apa sih yang dimaksud, apa yang diinginkan. Nah, kalau agama itu sebenarnya lengkap. Dia bisa dibaca di level anak-anak, mungkin karena memang banyak yang makomnya masih anak-anak, bisa juga di level seperti yang remaja, bisa juga di level yang tertinggi. Nah, kalau Bapak Ibu gelisah dengan ini kok saya beragama rasanya diperintah-perintah seperti dikejar-kejar terus ini saya beragama ini. Nah, solusinya apa? Daya gunakan akal. Hmm. Daya gunakan akal itu ya ayo dikejar. Kayak kayak malam hari ini kita mengejar hikmahnya dengan akal budi kita. Setelah ketemu, besok mungkin tidak seperti kemarin lagi yang seolah-olah ini kewajiban yang tidak ada relevansinya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Sekarang kita mulai sadar. Nah, itu berarti kita sendiri yang harus aktif untuk bisa keluar dari jeratan formalitas ini. Jadi Oke. kita belajar lagi, kita cari referensi, kita kejar maknanya, hikmahnya, dan seterusnya. Jadi cara membacanya nanti seperti itu. Kalau memang masih sulit, akalnya belum mampu Pak saya, oke, bisa lewat jalan hati tadi. Oke. Jadi nyari media yang bisa menyentuh hati, membuat kita sadar macam-macam. Kalau para sufi itu biasanya lewat seni. Hmm. Ya, ada yang mungkin pakai tari, ada yang pakai lagu. Itu sufi-sufi itu kan banyak yang pakai gitu. Itu strategi seperti anak remaja tadi, disentuh hatinya. Kalau sudah disentuh hatinya, sadar, itu biasanya tidak mikir lagi ini rasional apa tidak rasional. Kayak anak-anak kita yang remaja itu kalau sudah idola, wah itu kan sudah tidak peduli lagi, sudah diikuti apa adanya, diikuti seberat apapun. Itu karena sudah tersentuh hatinya. Jadi Oke. ada beberapa jalur untuk ke sana. Yeah. Tergantung level makomnya ya, Nah, Mas Faiz tergantung ya. levelnya. Semoga Oke. kita berusaha naik level lah biar tidak berat Jangan ibadah jangan ini. anak-anak terus gitu ya. Iya, jadi Oke. nunggu mentalnya Oke. kita nunggu diperintah terus. Oke, ini dari Mas Herman Dias pertanyaannya menarik nih. Saya masih dalam posisi terpaksa katanya dalam menjalankan ibadah termasuk puasa dan juga terpaksa untuk tidak melakukan maksiat. Nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya Eh, masih di level itu gimana menurut Mas Faiz silakan. ketika Mas Herman sadar bahwa sekarang saya ada di level terpaksa, itu bagi saya sudah menjelang naik ke level yang lebih tinggi. Jadi itu berarti sedikit sudah ada peningkatan, sudah alhamdulillah, sudah sadar. Kan Hmm. banyak di antara kita yang levelnya terpaksa tapi masih belum tahu kalau dia itu levelnya masih level Iya terpaksa. iya iya. Jadi Ini tahu ini iya, terpaksa gitu ya. iya, Daripada yang jadi nggak tahu ini terpaksa sudah betul tahu betul kalau betul. dia terpaksa itu bagus. Saya itu juga sering anak-anak itu yang mengeluh pada saya, Pak, saya itu sudah belajar, sudah ikut kajian berseri-seri, tapi rasanya kok hidup saya tidak lebih baik ya Pak, rasanya kok stagnan gitu aja. Sebenarnya Hmm. jawabannya simpel, begitu sampean sadar bahwa hidupku kok tidak naik-naik, itu sebenarnya sudah naik. Oke. Jadi karena sadar Benar tadi benar itu sudah benar. kenaikan. Yang lain Benar tidak benar. sadar kalau hidupnya Yes yes stagnan. yes. Jadi Ya yang ya lain ya tidak ya. ngerti kalau hidupnya belum berkualitas. Kita sudah Ya ngerti bahwa ya. hidup kita belum berkualitas. Itu menurut saya sudah kenaikan tersendiri. Tinggal dilanjutkan lagi. Oke. Oke, oke, terima kasih. Oke, sebelum ke Mas Aryo ini terakhir dari chat kali ya. Izin bertanya dari Mas Kuswidarto, apakah ada diet atau makanan khusus dan amalan khusus untuk meningkatkan derajat puasa kita menjadi para puasa kaum arifin? Yang tadi yang apa namanya yang paling tinggi tuh haus Puas, al haus ya. itu ya. Puasul Haus puas. Ya. haus dulu ya, silakan.
Jadi untuk bisa nyampe ke khawasul khawas yang jelas, yang pertama kita harus lulus dulu di level khawasnya. Jadi level khawas ini mudahnya adalah ikhtiar kita, upaya kita untuk berpuasa sekualitas yang kita mampu. Kalau level khawasul khawas, ini miliknya para sufi, para arifin, itu sebagian besarnya adalah anugerahnya Allah. Jadi kalau kita serius di level 2, sehingga kita lulus di level 2, itu kemungkinan Allah akan menghadiahi kita level 3. Jadi di level 2 itu kan kita mati-matian berjuang agar seluruh anggota tubuh kita ini ikut berpuasa. Ini juga perjuangan berat. Nah, perjuangan berat ini justru buahnya perjuangan kita di level 2 itu nanti adanya di level 3. Ketika diri kita terkontrol sepenuhnya, itu kan berarti diri kita sepenuhnya orientasinya adalah Allah saja. Dan orientasi Allah saja itu ada di level 3 tadi, khawasul khawas. Jadi kuncinya sebenarnya tidak ada amalan khusus apa atau diet apa, tapi kita kerahkan sepenuh yang kita mampu untuk berpuasa secara berkualitas. Jadi itu saja. Saya tidak bilang kalau sudah begitu mesti matanya pasti terjaga, telinganya, tapi kita berusaha menjaga mata. Mungkin kadang-kadang kepleset, ya istighfar, kita berjuang lagi, berusaha terus ini. Perjuangan kita ini nanti yang menghadirkan rahmatnya Allah. Jadi menghadirkan sayangnya Allah sehingga terus kita dapat anugerah antara lain. Kalau memang Allah menghadirkan puncaknya sayang, kita akan mendapatkan anugerah khawasul khawas tadi. Allah memberi kesibukan kita yang hanya tentang Allah saja dalam hidup. Jadi kita tidak digoda macam-macam, tidak didistraksi oleh macam-macam. Allah mengarahkan hidup kita dengan ujian yang justru membuat kita ingat Allah terus. Nah, itu berarti kita sedang dibawa oleh Allah karena khawasul khawas. Jadi dari kita cuma itu saja. Pokoknya mau berjuang semaksimal yang kita mampu. Ini kan wawasan kita kan juga beda-beda tentang cara berpuasa. Nah, jadi kalau bahasanya anak hari ini, berikan puasa versi terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Jadi berikan puasa jadi, versi terbaik ya. Ya, Keren, versi Mas terbaik Faiz. kita untuk puasa. Ya, keren. Terima kasih Mas Faiz. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Mas Aryo silahkan. Saya mau bertanya kecil saja. Ya. Jadi biasanya nih beberapa orang kalau bulan Ramadan tuh lebih kepada ritual. Jadi kalau udah bulan Ramadan harus makan ini gitu. Tapi setelah di luar bulan Ramadan sebelum sesudah ya kembali ke seperti biasa. Ada juga yang kalau bukan Ramadan masukin uang ke kotak amal misalkan 100.000. Tapi karena bulan Ramadan istilahnya aji mumpung, ya udah masukin ke kotak amal 1 juta gitu. Tapi yang seperti ini kan kalau menurut saya tidak benar ya. Nah, pertanyaan saya kemudian bagaimana menjaga marwah Ramadan ini supaya bukan cuma awal bulan Ramadan, tengah-tengahnya bolong, terus sama akhirnya, tapi juga sepanjang bulan Ramadan, dan bukan cuma sekedar sepanjang bulan Ramadan, tapi juga sepanjang tahun, dan bukan cuma sepanjang tahun, tapi juga setiap hari, apapun tahun, bulan. Jadi kiatnya seperti apa? Itu saja yang saya. Oke. Thank you Mas Aryo. Silakan Mas Faiz. Terima kasih Mas Aryo. Sebenarnya idealnya Ramadan itu seperti yang disampaikan oleh Mas Aryo tadi. Jadi segala kebaikan yang kita jalankan saat puasa itu harusnya setelah puasa itu sudah mengakar. Jadi sudah membentuk diri kita sehingga setelah puasa pun otomatis kita menjalankan itu. Kok ternyata tidak begitu? Itu biasanya rahasianya karena puasa ini kita jalankan di level formalitas saja.
Jadi kita hanya fokus pada syarat rukunnya. Kita tidak melibatkan hati, tidak melibatkan pikiran sepenuhnya saat puasa. Misalnya, sedekah loh, hari ini sedang, kalau Ramadan ini sedekahnya pahalanya berkali lipat. Oh iya, saya sedekah. Selesai begitu. Kalau Ramadan ini sholat malam pahalanya double-double. Oh iya, saya sholat malam. Selesai. Kita tidak pernah melibatkan hati, tidak pernah melibatkan pikiran, sehingga batin kita tidak terbiasakan oleh itu. Jadi ketika tidak terbiasakan oleh itu, keluar Ramadan ya selesai. Maka menurut saya di antara tipsnya, versi terbaik puasa itu tidak hanya melibatkan syarat rukunnya puasa yang membuat puasa kita sah itu apa. Tapi juga kualitas puasa yang tidak hanya level awam tadi, tapi juga naik ke level khawas dan seterusnya. Hitungannya, kalau kebiasaan baik itu kita jalankan sebulan, sebenarnya ini harusnya sudah mulai, kalau bahasa psikologi itu sudah jadi habit. Jadi sudah jadi habit itu mengakar. Kalau kita tidak begitu, tidak enak. Misalnya begini, kalau satu Ramadan ini kita ngaji terus, tadarusan terus ngaji, ini diasumsikan nanti ketika sudah tidak Ramadan, ketika kemarin kita 1 bulan ngaji terus, tidak ngaji itu rasanya ganjel. Nah, itu berarti sudah jadi habit. Tapi kenapa kok keluar dari Ramadan biasa saja itu tidak ngaji, kemarin Ramadan ngaji. Nah, itu karena kemarin kita tidak melibatkan batin kita, pikiran kita, dan kemudian kita hanya formalitas saja, mengalir saja seperti biasa. Akhirnya ya tidak ada unsur kalau dalam agama namanya perbaikan. Jadi kita melakukan perintah agama apapun itu selain unsur kepatuhan, di sana juga ada unsur maslahat, ada unsur hikmah, ada unsur islah. Islah ini daya perbaikan diri yang terus-menerus. Karena kita manusia itu kan tidak pernah sempurna, selalu ada kurangnya. Maka apapun yang kita lakukan itu harus kita semakin baik, termasuk puasa. Dan yang disampaikan Mas Aryo tadi, banyak juga dijelaskan oleh para ulama. Para ulama itu banyak yang menyebut puasa ini sebagai madrasah. Jadi Ramadan ini seperti madrasah. Madrasah itu kan tempat kita belajar. Nah, lulus beneran kalau nanti di luar Ramadan, wawasan-wawasan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di luar Ramadan itu jalan di luar Ramadan. Kayak kita sekolah itu, kalau ilmu yang kita peroleh di kampus ternyata manfaat di tengah masyarakat. Nah, itu berarti sukses kita. Itu di antara parameter suksesnya Ramadan berarti itu. Oke, saya kira itu Mas Abu sedikit. Oke, keren, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz ya. Malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight tentang puasa dari sudut pandang yang lebih dalam lagi ya. Itu kata yang keren tadi, the best version. Ya, pokoknya versi terbaik puasa. Oke Mas Faiz, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak tapi sudah 2126, ini udah di penghujung acara. So, seperti biasa, final statement untuk episode 249, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari yang malam hari ini kita belajar hikmah syariat tentang puasa. Pertama mungkin justru saya ingin menggarisbawahi apapun itu perintah ketentuan agama, tidak hanya puasa, semuanya ada rahasia-rahasia, ada hikmah-hikmah yang kalau kita bisa menggali sampai ke level itu, insya Allah pengabdian kita, kepatuhan kita kepada Allah, kepada agama, itu tidak hanya formalitas tapi juga nikmat dan juga membawa manfaat maslahat. Maka jangan pernah berhenti belajar, termasuk melalui dialog positif ini yang tiap malam banyak materi bagus-bagus. Itu semoga nanti membantu kita untuk mengupgrade keberagamaan kita. Tadi kan ada level-level kewajiban sampai ke atas. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, di level apapun kita, seluas atau sesempit apa wawasan tentang kebenaran, kebaikan, termasuk ibadah yang kita tahu, mari kita jalankan, kita berikan sepenuhnya.
Nggak usah ditahan-tahan, nggak usah ditanggung-tanggung atau ditawar-tawar besok saja, nanti saja. Sudah hari ini kita mampunya 70, kita berikan 70. Kita mampunya 80, kita berikan 80. Jangan sampai nanti kita menyesal di belakang karena waktu itu siapa yang tahu. Jadi seperti tadi, mari kita berikan the best version-nya. Sebenarnya untuk apapun kebaikan, apapun kebenaran yang kita mampu, mari kita berikan, kita persembahkan pada Allah versi the best-nya. Baik, saya kira itu malam hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mas Faiz. Keren banget malam hari ini. Terima kasih Mas Faiz sudah memberikan ilmunya, sudah membagi pandangannya, dan malam hari ini saya rasa kita menang banyak ya di awal Ramadan. Yuk kita berikan the best version puasa kita hari ini terbaik. Intinya adalah jangan sampai cita-cita membangun istana tapi justru malah menghancurkan kota. Nah, tadi itu kalimat yang keren. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Oke, kita foto dulu sebentar seperti biasa. Boleh videonya dibuka.